Shalom, bertemu kembali dengan saya Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMA kelas 12. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak. Selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya baik dan luar biasa Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Materi pembelajaran kita hari ini memasuki bab 12 dengan topik kabar baik di tengah kehidupan bangsa dan negara. Bahan Alkitab dari kitab Mazmur pasal 137 dan kitab Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai 20. Indikator dari materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan pentingnya peranan pemimpin terhadap kesejahteraan yang dipimpinnya. Kedua, menjelaskan pentingnya membawa pesan damai sejahtera kepada orang-orang di lingkungan sekitar. Ketiga, membuat komitmen secara pribadi untuk ikut serta mengatasi krisis kehidupan bangsa dan negara untuk orang-orang di sekitar kita. Dalam pembelajaran ini, anak-anak Ibu diajak untuk melihat keterkaitan antara tindakan seorang pemimpin yang salah yang berakibat buruk terhadap mereka yang dipimpinnya. Walaupun di dalam Alkitab ada sejumlah pesan yang disampaikan kepada bangsa Israel untuk mematuhi pemimpin, namun seorang pemimpin yang salah dan tetap dipatuhi oleh rakyatnya ternyata berdampak buruk, dan dampak ini dapat menjadi sangat berkepanjangan. Di dalam pembelajaran ini, anak-anak Ibu juga bisa untuk menjadi pembawa damai sejahtera kepada orang-orang di lingkungan tanpa menunggu untuk disuruh oleh pemimpin. Artinya, terlepas dari apapun yang dilakukan pemimpin, sudah menjadi tugas kita selaku rakyat yang dipimpin dan terlebih dahulu sebagai murid Kristus untuk selalu membawa damai sejahtera di lingkungan kita masing-masing. Silakan anak-anak Ibu menceritakan bagaimana pengalaman bangsa Israel ketika dibuang ke Babel. Karena ketidaktaatan para pemimpin dan bangsa Israel, Allah menghukum mereka dengan berbagai cara, antara lain penyakit dan ditawan musuh. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yehuda dan mengalahkannya. Nebukadnezar kembali ke Yehuda dan mengepung Yerusalem selama 18 bulan. Banyak orang Yehuda yang lari ke daerah-daerah sekitar. Yerusalem kembali jatuh dan Nebukadnezar sekali lagi menjara kota dan bait suci, lalu menghancurkan keduanya pada tahun 587 sebelum Masehi. Demikian dari saya Ibu Linda Simanjuntak. Pembuangan ke Babel adalah sebuah peristiwa traumatis dalam sejarah bangsa Yahudi. Kerajaan mereka hancur. Demikian pula bait suci di Yerusalem. Tanpa bait suci, mereka merasa tidak dapat lagi beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Mereka bersedih hati karena tidak memiliki tanah air. Mereka menderita terutama karena mereka sadar bahwa keberadaan mereka di negeri asing itu terutama sekali disebabkan oleh dosa-dosa mereka.
Musuh-musuh mereka mengejek dan mencemooh mereka. Demikian dari saya, Ibu Linda Simanjuntak. Bagus sekali penjelasan anak-anak Ibu. Terima kasih. Sekarang mari kita baca dari kitab Mazmur 137 ayat 4. Bagaimana mungkin kamu menyanyikan pujian bagi Tuhan? Pemazmur bertanya, ketika kami menyadari bahwa kami terpuruk dalam keberdosaan kami, bagaimana mungkin kami menyanyikan nyanyian dari Sion, sementara kami terbuang di negeri asing? Umat Israel tidak selamanya menderita di Babel. Setelah berakhir masa penghukuman mereka, Tuhan Allah mengirimkan utusannya untuk memberitakan kabar sukacita. Mereka telah ditebus Allah. Mereka akan diperbolehkan kembali ke Sion, kota Allah. Dengan demikian, maka mereka akan dapat memproklamasikan Allahmu itu Raja. Yesaya 52 ayat 7. Apa artinya itu? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Artinya, ini berarti sukacita umat Allah hanya dapat terjadi apabila mereka mengakui bahwa Allah itulah Raja. Kehendak Allah haruslah dinyatakan di dalam kehidupan umat. Pembangunan kembali Yerusalem terjadi setelah bangsa Yahudi diizinkan kembali oleh Raja Kores, Raja Persia pada tahun 538 sebelum Masehi. Raja Artasastra naik tahta sebagai raja di Persia. Ia mempunyai seorang juru minum yang berdarah Yahudi yang bernama Nehemia. Ia mendengar tentang kehancuran kota Yerusalem dan bait suci Allah. Mendengar kabar buruk itu, Nehemia merasa sangat sedih dan dia meratapi negeri nenek moyangnya. Kemudian ia minta izin kepada raja agar diizinkan kembali ke Yerusalem dan memimpin pembangunan kembali kota itu. Raja Artasasta mengizinkan Nehemia dan malah mengangkatnya menjadi bupati di Yehuda. Apa arti tindakan Nehemia ini? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Keputusan Nehemia untuk kembali ke Yehuda dan membangun kembali negeri leluhurnya tentu membutuhkan pengorbanan besar pada pihak Nehemia. Ia harus meninggalkan sebuah jabatan yang sangat baik di istana, kedudukan yang tinggi, dan merupakan orang kepercayaan raja. Namun semuanya itu dia lepaskan. Dari kisah pembuangan di Babel, kita belajar bahwa sebuah bangsa acap kali mengalami krisis kehidupan karena tidak memberlakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah tersebut? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Kehendak Allah itu adalah hidup berkeadilan, kesediaan setiap anggota masyarakat untuk berkorban. Para pemimpin haruslah melakukan tugasnya sebagai pemimpin, mendidik generasi muda untuk menggantikannya, dan memberikan teladan yang baik. Bila ini yang terjadi, maka bangsa pun akan mengalami damai sejahtera. Bagaimana penerapan damai sejahtera di Indonesia? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang sulitnya hidup masyarakat miskin di Indonesia. Banyak dari mereka yang menderita sehingga mencari jalan pintas karena tidak tahan lagi menanggung penderitaan dan kemiskinan mereka. Dalam hal inilah mestinya pemerintah lebih berperan dan bekerja keras dalam menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan adil, sehingga orang miskin dapat terangkat dari kemiskinannya dan mereka yang tidak punya pun dapat menikmati pelayanan kesehatan yang baik.
kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu memahami kebutuhan masyarakat dan bukan pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri atau golongannya saja. Pemimpin yang kita perlukan adalah pemimpin yang memiliki orientasi untuk rakyat. Pemimpin yang kita butuhkan bukanlah pemimpin yang dapat dengan mudah memberikan izin kepada investor asing untuk mendirikan mall, supermarket, hotel mewah, dan pemukiman super mewah dengan menggusur tanah-tanah rakyat dan memberi ganti rugi yang tidak layak. Contoh kabar baik yang datang pada tahun 2014 ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu ini merupakan kartu yang dapat digunakan di puskesmas dan rumah sakit agar biaya pemeriksaan dokter, pembelian obat, dan fasilitas medis lainnya, serta perawatan inap tidak lagi mahal karena biayanya dibantu oleh pemerintah Republik Indonesia. Mengkaji tentang kondisi negara Indonesia berdasarkan beberapa ukuran yang dapat dipakai untuk damai sejahtera. Ukuran pertama adalah seberapa jauh penduduk yang miskin berhasil ditingkatkan kesejahteraannya. Ukuran kedua adalah indeks pembangunan manusia yang merupakan ukuran yang dipakai secara global oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menyatakan kualitas kesejahteraan di suatu negara. Oleh karena itu, menggunakan parameter yang sama, maka hasil yang diperoleh dimanfaatkan untuk menempatkan setiap negara berdasarkan kualitas tiap parameter itu. Untuk pelajaran kita yang diambil adalah parameter seperti nilai keseluruhan indeks pembangunan manusia, tingkat harapan hidup waktu lahir, tingkat melek huruf, jumlah populasi yang mengenyam pendidikan minimal sampai sekolah menengah, dan pendapatan per kapita. Setelah itu diperlihatkan grafik pertumbuhan pengurangan jumlah penduduk miskin di Indonesia terhitung sejak tahun 2005. Kemudian kita bisa menyoroti kualitas pembangunan masyarakat perempuan di Indonesia. Dan tentang korupsi yang dinilai sudah meracuni banyak pejabat dan pemimpin di Indonesia. Anak-anak ibu, di tengah kondisi seperti ini, kita masih memiliki harapan. Sama seperti bangsa Israel yang menaruh harapan ketika mereka melihat pemberita-pemberita kabar baik datang untuk menyampaikan berita pembebasan mereka dari negeri pembuangan di Babel. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Yesaya 52 ayat 7. Tetapi ada yang harus kita ingat, bahwa berita keselamatan itu harus disertai dengan pengakuan bahwa Allah itu adalah Raja. Sehingga kita boleh terus-menerus berdoa, berharap, dan berjuang, datanglah kerajaan-Mu. Yang artinya kita harus terus-menerus berusaha dan mengusahakan agar kerajaan Allah, kehendak Allah diberlakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Semua itu harus dilakukan bukan hanya dengan berdoa saja, melainkan dengan terjun langsung secara aktif dan nyata berusaha mengatasi masalah kemiskinan, penderitaan masyarakat dari lingkungan yang terdekat di sekitar kita. Kita dapat melihat dan meniru praktik-praktik baik yang dilakukan oleh sejumlah gereja, seperti misalnya Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP. Gereja ini memiliki semacam bank pengkreditan yang maju sekali. Mereka memberi pinjaman pada orang Kristen maupun non-Kristen. Berikutnya kita bisa juga melihat contoh lain tentang tindakan konkret yang dilakukan oleh gereja untuk mengatasi krisis kehidupan bangsa kita saat ini. Ada juga Gereja Kristen Jawa Manahan di Kota Solo.
Surakarta, Jawa Tengah, yang melayani masyarakat miskin di sekitarnya melalui pemberian menu murah untuk berbuka puasa. Saat ini, hubungan antar umat beragama di Indonesia, khususnya antara orang Kristen dan orang Islam, banyak mengalami benturan. Kerusuhan-kerusuhan yang berbau agama seperti yang terjadi di Situbondo, Poso, Ambon, dan lain. Itu membuat banyak pihak cemas. Apakah masih mungkin kita hidup berdampingan sebagai sebuah bangsa yang berbeda-beda keyakinannya? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa yang harmonis sudah tentu dibutuhkan langkah-langkah yang berani untuk saling mendekati, saling mengenal, saling menolong. Singkatnya, langkah-langkah yang dapat menciptakan hubungan yang lebih sejuk dan akrab yang benar-benar mencerminkan kehidupan damai sejahtera yang Allah kehendaki. Coba anak-anak bayangkan, bila semua gereja di Indonesia yang puluhan ribu jumlahnya melakukan hal-hal yang dapat membantu mengurangi kemiskinan, membangun tali persaudaraan dengan orang-orang yang berkeyakinan lain, dan bersama-sama menciptakan damai sejahtera Allah di lingkungannya. Dengan demikian kita benar-benar dapat menghadirkan kabar baik di tengah krisis kehidupan bangsa dan negara kita ini. Anak-anak ibu, carilah berbagai clipping berita di surat kabar yang menggambarkan tindakan-tindakan pemerintah yang memecahkan masalah kemiskinan dan yang tidak memecahkan masalahnya. Buatlah sebuah bundel clipping berita atau artikel tersebut. Dan yang kedua, lakukanlah wawancara dengan 2 orang perempuan yang sudah berusia di atas 40 tahun. Kamu bebas menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan, asalkan dapat menggali pendapat mereka tentang perbedaan antara kehidupan yang mereka jalani saat mereka masih remaja seusiamu dibandingkan dengan kehidupan rata-rata remaja perempuan saat ini. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, sebagai umat Kristen di Indonesia, kita semua terpanggil untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera tidak bisa dihadirkan hanya dengan berdoa saja, melainkan melalui tindakan-tindakan konkret. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan memberdayakan anggota kelompoknya dan masyarakat luas. Selain itu, kita juga harus membangun kerjasama dengan umat agama lain dengan komitmen membangun sebuah komunitas yang terbuka untuk semua orang. Orang muda Kristen perlu mengembangkan kepemimpinan Kristen yang sedia berkorban demi orang lain sesuai dengan teladan Kristus. Anak-anak, marilah kita akhiri dan tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ya Bapa yang bertata di kerajaan surga, jagalah agar gerejamu tetap bebas ya Tuhan, agar ia boleh menjadi saluran, agar lewat dia mengalirlah keadilan dan perdamaian, integritas dan keutuhan, keselarasan dan niat baik, kepada mereka yang tidak punya apa-apa dan yang putus asa, agar kiranya kerajaan-Mu boleh datang dalam segala kepenuhannya, dengan kehidupan dan sejahtera dan perdamaian, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Jangan lupa untuk subscribe dan like juga share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMA kelas 12 yang telah dibawakan Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi kita semua.